Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nurlaili Rahmawati, saya sendiri dengan NIM 1910440 dan teman saya yang bernama Ayuni Ratu Fitri dengan NIM 191045599. Di video kali ini kami akan membahas tentang analisis perlakuan akuntansi atas pendapatan dan beban pada PT Semen Batu Raja Persero Tbk Palembang. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Sebelum mempelajari mengenai pengakuan pendapatan dan beban, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu terkait apa itu pendapatan dan apa itu beban. Pendapatan dan beban merupakan dua elemen yang saling berhubungan dan berkaitan, tetapi keduanya bertolak belakang. Menurut PSAK nomor 23, pendapatan merupakan arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Sedangkan beban, menurut Ikatan Akuntan Indonesia, beban merupakan suatu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau dapat berkurangnya aktiva atau terjadinya suatu kewajiban yang dapat mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanaman modal. Yang selanjutnya ada pengakuan pendapatan menurut kriteria pengakuan pendapatan jasa yang terdapat dalam PSAK nomor 23 Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2010. Suatu entitas dapat mengakui pendapatan jika memenuhi 4 kriteria. Kriterianya sebagai berikut. Yang nomor pertama ada jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Yang kedua ada besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan. Yang nomor 3 ada tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada masa neraca dapat diukur dengan modal. Dan yang terakhir ada biaya yang terjadi untuk transaksi dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal. Selanjutnya adalah pengakuan beban. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2012, pengakuan beban dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, beban diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan liabilitas telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Yang kedua, beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang timbul dan pos penghasilan tertentu yang diperoleh. Dan yang ketiga, beban segera diakui dalam laporan laba rugi komprehensif jika pengeluaran tidak menghasilkan manfaat ekonomi masa depan atau tidak memenuhi syarat untuk diakui dalam neraca sebagai aset. Nah, sekarang kita masuk pada kasus utama, yaitu bagaimana perlakuan pendapatan dan beban pada PT Semen Batu Raja Persero Tbk. Menurut artikel, pada PT Semen Batu Raja Persero Tbk Palembang, pendapatan atas penjualan barang diakui pada saat resiko dan hak atas pemilikan barang secara signifikan telah berpindah kepada pembeli. Kebijakan akuntansi yang diterapkan pada perusahaan ini dalam menyajikan jenis-jenis pendapatan di dalam laporan laba rugi juga telah sesuai dan memenuhi batasan serta kriteria-kriteria yang ditetapkan dalam standar akuntansi keuangan. Hal ini dikarenakan PT Semen Batu Raja Persero Tbk telah menyajikan pendapatan ke dalam dua bagian, yaitu pendapatan utama, pendapatan dari hasil utama kegiatan operasional perusahaan, pendapatan operasional lainnya, dan pendapatan keuangan atau pendapatan yang bukan dari hasil kegiatan utama perusahaan. Penyajian tersebut telah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan, yaitu menyajikan seluruh pos pendapatan dan beban yang diakui dalam satu periode dalam bentuk laporan laba rugi
komprehensif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh PT Semen Batu Raja Persero Tbk telah memadai dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Sedangkan beban pada PT Semen Batu Raja Tbk Palembang, beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, di mana berdasarkan teori yang ada bahwa beban disajikan ke dalam dua bagian besar, yaitu yang pertama, beban dari aktivitas operasional, dan yang kedua, beban yang berasal dari aktivitas di luar operasional. Dengan demikian, dapat dilihat dan dapat dipisahkan dengan jelas antara beban yang berasal dari operasi utama dan beban yang berasal di luar operasi utama perusahaan. Perusahaan juga membuat jurnal pengakuan. Dengan diterapkannya jurnal pengakuan tersebut, maka beban telah diakui secara accrual basis, bukan cash basis, dan telah sesuai dalam hal pencatatan beban. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengakuan beban yang diterapkan oleh PT Semen Batu Raja Tbk telah memadai dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umumnya, yaitu Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Begitulah teman-teman pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.